oleh Joko Widodo, kita akan lawan dan kita akan runtuhkan dan segala kezaliman atau upaya-upaya penindasan yang dilakukan oleh mereka termasuk oleh Joko Widodo, kita akan lawan dan kita akan runtuhkan demi kebenaran sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Allahu Akbar. Anda sehat. Saya kira Anda pasti sakit ya, sakit jiwa. Anda itu hanya didukung oleh Habib Rizik dan kelompok Reuni 212. Mana nih kelompok Reuni 212 yang mempunyai agenda pemecah belah bangsa Indonesia? Memang kasus orang yang sakit jiwa. Asli nih awakmu sing sakit jiwa, men. Iyo, cius ben. Men, sadar men, sesok mampus gue. Iyo, enggak suwi maneh mati. Golek amalmu sing akeh, men. Yo, enggak suwi maneh mati gue, men. Iyo. Malaikat memang lagi tidur entah apa. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang aki-aki cempreng ya dengan EQ 78. Ya, ya, kalian ingat dong ya, dengan orang yang pura-pura ketabrak motor beberapa waktu lalu. Ya iyalah, betul sekali, dia adalah si Rizal Fadila. Dia kembali berorasi teman-teman ya. Sepertinya dia berorasi ini di depan kantor Komnas HAM gitu ya. Ini sih menurut saya karena dilihat dari baju yang dia gunakan itu mirip ketika dia gunakan ketika mengadu ke Komnas HAM ya. Dia kembali berorasi dengan nada yang menurut saya sangat provokatif ya. Katanya, Joko Widodo akan kita lawan, akan kita runtuhkan ya. Runtuhkan itu rontok kan ya. Runtuh sama rontok itu kan sama kan. Apanya yang mau kau runtuhkan, kek? Apanya yang mau kau rontokkan? Gigimu dah. Dipanggil Polda saja kebanyakan alasan, kebanyakan drama Korea ya kan. Yang katanya ketabrak motor kek, kok mau melawan Jokowi, mau merontokkan Jokowi. Dilaporkan Jokowi mengadu kemana-mana ke DPD ya. Yang ke sini ke situ termasuk ke Komnas HAM. Aduh, inilah ciri-ciri manusia kurang sesendok teman-teman ya. Secara kejiwaan dia tidak gila, tetapi secara psikologi saya yakin ini orang tidak normal. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Oleh Joko Widodo, kita akan lawan dan kita akan runtuhkan dan segala kezaliman atau upaya-upaya penindasan yang dilakukan oleh mereka termasuk oleh Joko Widodo, kita akan lawan dan kita akan runtuhkan demi kebenaran sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Allahu Akbar. Aduh, kayak ya, seperti pada saat opening tadi ya, saya spill sedikit. Saya ingin bertanya ya, mudah-mudahan kakek-kakek ini ya minimal menonton lah video di channel ini ya, di Gaspol Update. Mudah-mudahan gitu ya. Saya bertanya dan mudah-mudahan dijawab. Yang mau kau rontokkan, ya, mau kau runtuhkan, itu Jokowi apa gigimu? Jawab dulu. Tolong jawab ya, tulis di kolom komentar. Lanjut. Gitu antusiasnya masyarakat Indonesia untuk diketahuinya ijazah ini. Bung, kalau ngomong dijaga mulutnya ya. Antusias warga matanya itu. Aku ini warga. Juga rakyat penduduk asli Indonesia. Pribumi goblok. Saya tidak mendukung langkah-langkah kamu itu. Karena langkah-langkah kamu itu langkah-langkah bodoh dan tolol. Sama dengan
Faisal Fadilah itu. Goblok tolol itu orang itu. Saya ini rakyat, saya tidak mendukung. Karena kamu itu cuma bikin gaduh aja. Sama Amin Rais, Roy Suryo, Dr. Putipu, Faisal Fadilah, Rismon. Pokoknya kelompoknya kamu tuh orang pengkhianat. Bukan manusia kamu itu sebetulnya. Iblis tapi berupa manusia. Iblis itu setan tapi berwujud manusia kamu itu. Tolol kamu, blok kamu itu. Antusiasnya gimana ya? Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya kan. Gak ada masyarakat yang antusias ingin melihat ijazahnya Jokowi. Kenapa? Karena sejak dulu kita juga nggak pernah kok ngelihat ijazahnya para pejabat-pejabat kita. Jangankan sekelas presiden, kepala desa, Pak Lurah aja, kita nggak pernah ngelihat ijazahnya. Ngelihat KTP-nya aja, kita nggak pernah secara formal. Kemungkinan ya kita ngelihatnya secara informal ya kan, tidak sengaja. Tapi kita nggak pernah meminta, Pak Lurah, Pak Kades, saya ingin lihat KTP Anda. Nggak pernah. Nah apalagi presiden ya kan. Apalagi ijazahnya Jokowi, nggak ada. Justru kami antusias ya, ingin melihat kalian semua pakai rompi oranye dalam waktu yang secepat-cepatnya. Dan mudah-mudahan kalian akan ditahan sampai busuk di penjara. Itu antusias masyarakat Indonesia. Karena udah enak ngelihat tingkah pola drama kalian yang tukang fitnah ini. Paham kan? Lanjut. Salam waras. Nah, dan pada akhirnya rombongan Roy Suryo, Tifa, dan Rismon ini melapor ke Komnas HAM. Ya, ileh. Drama yang sangat menjijikkan kalau saya bilang ya. Jadi mereka ini melapor ke Komnas HAM bahwa mereka itu dikriminalisasi. Dikriminalisasi ya. Kemudian bahwa mereka itu dikriminalisasi oleh Pak Jokowi, dilaporkan oleh Pak Jokowi, kebebasan mereka itu dirampas untuk melakukan ekspresi. Jejak digital itu tidak akan hilang. Jadi masyarakat itu sudah sangat tahu bahwa dari berapa tahun yang lewat Anda menggembor-gemborkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu dengan narasi-narasi yang sangat provokatif. Gantung Jokowi, seret Jokowi dan sebagainya. Sekarang Anda main fine fiktif mengatakan bahwa Anda dikriminalisasi. Anda sehat. Saya kira Anda pasti sakit ya, sakit jiwa. Nah, Anda mencari dukungan ke sana ke sini untuk menyatakan bahwa Anda itu dikriminalisasi. Jadi Anda meminta dukungan dari Prabowo nggak digubris, Sultan Hamengkubuwono juga nggak digubris, sekarang ke Komnas HAM. Ya, menyatakan Anda itu kelompok-kelompok Anda itu hanya didukung oleh Habib Rizik dan kelompok Reuni 212. Mana nih kelompok Reuni 212 yang mempunyai agenda pemecah belah bangsa Indonesia ya, kelompok 212 Reuni 212 yang telah menjatuhkan Ahok. Nah, kalau Ahok itu jatuh itu karena dulu itu media sosial ini belum begitu banyak di masyarakat. Jadi gembar-gembor kesalahan-kesalahan yang Anda fitnahkan kepada Ahok itu tidak terungkap dengan jelas. Karena masyarakat untuk mengakses itu hanya melalui media televisi, kemudian yang lainnya, dari bisik-bisik. Kalau sekarang kan media sosial, platform-platform manapun menayangkan apa yang dikerjakan oleh pemecah belah bangsa ini. Jadi masyarakat sudah sangat cerdas sekali, sudah bisa melihat tingkah laku Anda, bagaimana provokasi Anda itu. Jadi kalau saya bilang itu sangat jijik sekali dengan drama yang Anda lakukan. Ingat nggak dulu si Rismon itu dengan pastinya menyatakan 1000% bahwa ijazah Jokowi palsu. Kemudian si Riza Fadilah, gantung Jokowi. Kalau Tifa atas nama dengan menjual agamisnya itu mengatakan memfitnah Jokowi. Sekarang Anda merasa dizolimi. Hey, masyarakat tidak tidur. Masyarakat itu sudah pinter. Yang hanya mendukung Anda itu lansia-lansia, aki-aki ya. Aki-aki yang Anda janjikan untuk masuk surga. Kalau anak muda, orang waras, no. Hasutan Anda tidak berhasil. Jadi selamat menikmati kegundahan-kegundahan di hati Anda. Roy Suryo, Tifa, Rismon, Egy Sujana, dan
Egy Durjana dan si Kurnia ya, silahkan Fadila ya, Rizal Fadila, kemudian Abraham Sahman mungkin nantinya, kemudian si siapa itu Michelle Sinaga. Nah, akan menikmati kegentaran, kecemasan dalam hati Anda yang akan menerima hukuman baik moral maupun hukum hukum pidana yang akan Anda dapatkan. Jadi buat netizen, jadilah netizen yang cerdas. Kita perlu juga belajar sedikit ilmu hukum agar kita tidak dipermainkan di negara yang demokrasi. Tapi nih hukumnya kayak orang-orang ini, dia yang memfitnah, dia yang merasa dianiaya, terus ngelapor Komnas HAM. Yalah, orang Komnas HAM juga orang pinter, nggak seperti Anda pekok-pekok. Salam waras. Ya, intinya netizen barusan ingin mengatakan bahwa Roy Panci, ya kan, kemudian si Rismon, ya kan, kemudian si Korlap kawin kontrak, kemudian juga si Aki-Aki Cempreng, Dokter Mangkrak, ya kan, si tipu-tipu itu, ya, si tipu-tipu, dan juga dikawal oleh si Tompel, ya kan. Ini adalah sebuah drama yang sangat menjijikkan, betul sekali menjijikkan. Jadi apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan sesumbar mereka selama ini. Bahkan sehari sebelumnya kita masih menyaksikan begitu sombong dan angkuhnya, begitu sok pintar dan sok ahlinya si Roy Panci di sebuah acara di televisi, ya kan? Iyalah. Masih dia mencecar siapa namanya itu, si Sandi Utama ya, yang mengupload ijazah Jokowi asli. Nah, tapi apa yang terjadi besoknya? Besoknya mengadu ke Komnas HAM. Aduh, nggak sesuai kali omonganmu. Sok-sokan, apalagi si Tompel itu. Jokowi, jangan mencabut laporanmu. Kamu telah masuk perangkap. Aduh, kau yang masuk karung, pel, Tompel. Lanjut. Sampai kapanpun kita kejar ijazah itu. Gitu kan. Siapapun yang mengatakan ada ijazah, hayo bawa buktikan. Pak, Anda itu sudah tua, ya. Anda itu mungkin umur tinggal tunggu waktu. Tapi hidup Anda itu selalu digunakan untuk kebencian-kebencian. Ya oke lah. Saya mungkin harus mengasih paham kepada teman-teman. Orang ini adalah salah satu, ya, dia itu orang FPI dulu ya. Dan orang ini juga adalah golongan orang-orang HTI yang sakit hati organisasi ini dibubarkan oleh Bapak Jokowi. Lagi-lagi dia adalah salah satu pendukung Anies Baswedan ya. Di saat udah organisasinya dibubarin ya, Anies kalah di Pilpres, marahlah dia, bencilah dia sama Bapak Jokowi. Ya memang wajar ya. Tapi dia ingin pembuktian soal ijazah. Oke, Bapak Jokowi ini kan sudah memasuki ranah hukum ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya kita tunggu saja di saat nanti di lingkupan sidang ya akan tuh dibuka lebar-lebar tuh dan akan dibuktikan oleh Bapak Jokowi. Jadi yang Anda pikirkan saat ini ya Pak ya, itu sebenarnya adalah mempersiapkan diri pakaian Anda ya, segala sesuatunya yang mana Anda tidak mungkin bisa menghirup udara bebas lagi. Mungkin butuh waktu 5 ataupun 10 tahun ya untuk Anda di penjara karena sudah menyebarkan kebencian, menyebarkan fitnah, merendahkan mantan kepala negara, itu luar biasa, ditambah undang-undang IT ya. Jadi orang tua seperti Anda harusnya lebih mikir ya kalau punya otak seperti itu. Okay? Kalau memang yang bersangkutan memang betul-betul punya ijazah, ya alhamdulillah. Artinya selesai sampai di sini. Sebentar, ini orang ngebacot enak banget ya. Bilang kalau Bapak Jokowi memang ijazahnya asli, ya udah sampai di sini. Bangsat, wanita laknat, enak banget kamu ngomong kayak gitu ya. Nggak semudah itu. Kamu selama ini dengan Rosuryo, dengan Simon, dengan orang-orang para pembenci Jokowi yang sudah memfitnah Bapak Jokowi tentang ijazah palsu, yang sudah merendahkan harkat martabat seorang mantan Presiden Republik Indonesia. Dengan mudahnya kamu bilang kalau asli, ya sudah. Hah? No, nggak seperti itu konsepnya. Hukum harus tetap berjalan. Apa yang kamu perbuat harus dipertanggungjawabkan. Nggak seenaknya seperti ini. Orang yang normal pasti akan merasa bersalah ya, minimal ya mengakui kesalahannya, minta maaf. Kamu cuma bilang oke sampai di sini. Gila kamu ya. Orang seperti kamu itu wajar kalau dihakimi perlunya ya. Di penjara itu sebenarnya nggak cukup. Orang yang sudah merusak persatuan bangsa. Orang-orang yang termakan berita bohong dari mulut kamu yang selama ini bertengkar di bawah. Ini sudah sangat merugikan bangsa kita. Tegas, tuntas, selesaikan masalah ini, penjara. Seperti itu. Gimana menurut teman-teman
pernyataan atau pendapat yang disampaikan oleh Mas Prahen Wijaya barusan ya, baik yang di bagian depan tadi ketika Mas Prahen Wijaya mengomentari si aki-aki suara cempreng alias si korban tabrak motor ya kan, maupun ketika Mas Prahen Wijaya ini mengomentari pernyataan si dokter mangkrak ya, si tipu-tipu yang bagian belakang barusan. Teman-teman silakan tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Kalau saya ya bukan hanya 100%, 1000 miliar persen saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Prahen Wijaya barusan. Lanjut. Tapi ini kasus Jokowi ini dan keluarganya memang kasus orang yang sakit jiwa. Saya katakan dia itu seorang pathological and professional liar, ya. Seorang penipu profesional dan patologis. Jadi kalau seminggu tidak bohong itu meriang badannya. Memang kasus orang yang sakit jiwa. Asli nih awakmu sing sakit jiwa men. Iyo, cius ben. Men, sadar men, sesok mampus gue. Iyo, enggak suwi maneh mati. Golek amalmu sing akeh men. Yo, enggak suwi maneh mati gue men. Iyo. Malaikat memang lagi tidur entah apa. Iya benar. Aduh ya Allah Tuhan gue, ampun. Men, Pak Jokowi gue ya dicintai oleh rakyat Indonesia. Pak Jokowi gue sehat. Sampai Indonesia bisa dibangun sama Pak Jokowi itulah sehat, waras. Ya, awakmu sing sakit jiwa, duduk Pak Jokowi. Men, tak inget ke yo. Sekali maneh tobat men, tobat sesuk nggak suwi maneh mati gue men. Yo golek amalmu sing akeh yo men, menasu. Aduh, tiba-tiba muncul lagi ya orang gila ini. Saya nggak ngerti ya kenapa orang ini ya kan. Gini loh, saya sebetulnya mudah-mudahan teman-teman bisa menjawab ya yang selama ini menjadi apa namanya ya, unek-unek lah dalam hati saya gitu loh. Kenapa sih para pembenci Pak Jokowi ini rata-rata sudah ujur gitu loh. Dan kenapa mereka itu selalu seolah-olah paling dekat kepada Tuhan ya kan, sok alim ya kan, sok memegang kunci surga ya kan, sok kenal dengan Imam Mahdi dan lain sebagainya. Nah, coba teman-teman tulis pendapatnya di kolom komentar ya, karena saya ingin tahu kenapa kok para pembenci Pak Jokowi itu rata-rata adalah orang-orang dengan latar belakang seperti itu, ya kan? Yang seharusnya mendekatkan diri kepada Tuhan dan semakin menahbiskan dirinya sebagai seorang alim, seharusnya kan semakin bijak dalam menyikapi berbagai persoalan di kehidupan ini. Nyatanya kan sebaliknya. Nah, coba teman-teman tulis di kolom komentar terkait pertanyaan saya barusan. Ya teman-teman yang sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang tidak terima ketika gerombolan pemburu ijazah Jokowi menyebut mereka berjuang demi warga, demi masyarakat, demi rakyat dan lain-lain ya kan. Katanya masyarakat antusias ya kan, ingin melihat ijazahnya Jokowi. Kayaknya justru warga itu sangat antusias ya, ingin melihat kalian pakai rompi oranye, paham kan? Paham gak sih kalian itu? Ha? Aduh, semoga saja segera terkabul, amin. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.